Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi kelas 10 bab 4, di mana melestarikan nilai kearifan lokal melalui cerita rakyat. Nah, adapun materi pada kesempatan kali ini itu terkait dengan KD 3.8, yaitu membandingkan nilai-nilai dan kebahasan cerita rakyat dan cerpen. Jadi materi ini kita akan fokus kepada pengertian cerita rakyat, nilai-nilai cerita rakyat, karakteristik cerita rakyat, gaya bahasa cerita rakyat, pengertian, penggunaan bahasa dan nilai-nilai cerita pendek, membandingkan penggunaan bahasa dalam cerpen dan hikayat, membandingkan nilai dalam teks hikayat dengan nilai cerpen. Jadi silakan kalian siapkan buku catatan kalian untuk mencatat materi-materi yang dianggap penting dan menjadi bahan untuk belajar kalian di rumah. Adapun tujuan pada pembelajaran kali ini, dengan pembelajaran ini diharapkan kalian dapat membandingkan nilai-nilai dan bahasa cerita rakyat dengan cerita pendek dengan kreatif, kritis, disiplin, jujur, dan bekerja keras. Nah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita melihat peta konsep terlebih dahulu, di mana itu ada cerita rakyat. Ini di poin pertama ini, membandingkan nilai-nilai dan kebahasan cerita rakyat dan cerpen. Ada mengidentifikasi, menganalisis nilai-nilai, menganalisis kebahasaan, dan membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan. Oke, sebelumnya kita akan mengetahui terlebih dahulu apa sih pengertian dari cerita rakyat. Jadi, cerita rakyat itu merupakan cerita yang berasal dari masyarakat yang berkembang dalam masyarakat pada masa lampau, yang menjadi ciri khas di setiap bangsa, yang mempunyai kultur budaya yang beraneka ragam, yang mencakup kekayaan budaya dan sejarah yang dimiliki masing-masing negara. Jadi, sedikit bercerita bahwasanya karya sastra yang pertama terbit tahun 1870, masih dalam bentuk syair, hikayat, dan terjemahan novel barat. Sastra tersebut disebut sebagai sastra Melayu klasik karena sastra tersebut berkembang di daerah Melayu pada masa sebelum dan sesudah Islam hingga mendekati tahun 1920-an, masa Balai Pustaka. Dengan demikian, jelaslah bahwa cerita rakyat merupakan akar cerita Melayu klasik. Mengapa dinamakan karya sastra Melayu klasik? Karena sastra lama yang lahir pada masyarakat lama atau tradisional, yakni suatu masyarakat yang masih sederhana dan terikat oleh adat istiadat seperti apa yang telah ditulis di atas. Jadi ini awal mula karya sastra yang pertama kali terbit ini sebagai tambahan untuk kalian, sebagai pengetahuan. Misalnya karya sastra pertama kali terbit itu tahun 1870. Nah, untuk nilai-nilai cerita rakyat itu ada nilai budaya, nilai moral, nilai agama, nilai pendidikan, nilai estetika, nilai sosial. Itu sudah ada pada video sebelumnya. Silahkan kalian buka, ini linknya. Nah, silahkan kalian buka untuk pemahaman tentang nilai-nilai cerita rakyat. Tuh, jadi ada 6 terkait dengan nilai-nilai cerita rakyat. Begitu juga dengan karakteristik cerita rakyat. Jadi karakteristik cerita rakyat itu juga ada kemustahilan, kesaktian, anonim, istana sentris, penyebarannya secara lisan, dan yang terakhir bersifat tradisional. Nah, ini juga sudah dibahas pada video sebelumnya. Jadi silahkan kalian buka, ini linknya. Nanti linknya saya kasih di deskripsi ya, baru lampirkan di deskripsi untuk menambah pemahaman kalian terkait dengan karakteristik cerita rakyat. Untuk gaya bahasa cerita rakyat, itu penggunaan bahasa cerita rakyat biasanya menggunakan bahasa Melayu klasik. Nah, jadi dalam penggunaan bahasa cerita rakyat itu menggunakan bahasa Melayu klasik. Ciri bahasa yang dominan dalam cerita sejarah atau hikayat adalah sebagai berikut. Nah, jadi yang pertama itu menggunakan majas. Ini. Jadi penggunaan majas dalam cerpen dan hikayat adalah untuk membuat cerita lebih menarik jika dibandingkan menggunakan bahasa yang bermakna lugas. Majas yang sering digunakan dalam cerpen maupun hikayat adalah majas antonomasia,
metafora, hiperbola, dan majas perbandingan. Nah, ini sebagai penguatan materi juga bahwasanya dalam cerita rakyat itu masih ada bumbu-bumbu terkait dengan penggunaan majas dibandingkan dengan kata-kata atau makna-makna yang bermakna lugas. Karena ini agar ceritanya itu lebih menarik. Nah, kalian bisa pahami majas yang terdapat. Kita masuk ke penjelasan tentang majas. Silahkan kalian buka terlebih dahulu hikayat Bayan Budiman di blognya Pak Guru ini. Majas alegori, di mana dalam majas alegori itu adalah majas yang menggambarkan suatu dengan kiasan. Di dalam penggunaan majasnya itu berupa kiasan. Untuk menggambarkan sesuatu itu menggunakan bahasa kiasan. Contoh, sebelum dia pergi, berpesanlah dia pada istrinya itu, jika ada barang suatu pekerjaan, mufakatlah dengan 2 ekor unggas itu. Hubaya-hubaya jangan tiada, karena fitnah di dunia amat besar lagi tajam daripada senjata. Itu kan makna kias. Kemudian contoh yang kedua, adapun akan hamba, tuan ini adalah seperti hikayat seekor unggas bayan yang dicabut bulunya oleh tuannya seorang istri saudagar. Selanjutnya masih terkait dengan majas retoris. Mana majas retoris itu adalah majas yang mengandung pertanyaan tetapi jawabannya telah terdapat pada pertanyaan tersebut. Nah, ini contohnya ya. Jadi kalian pahami bahwasanya majas ini mengandung pertanyaan tetapi sudah ada jawabannya dalam pertanyaan tersebut. Contoh, apatah dicari oleh segala manusia di dunia ini selain martabat, kesabaran, dan kekayaan? Nah, sebenarnya ini sudah ada jawabannya. Antara martabat, kesabaran, dan kekayaan itu adalah yang dicari oleh segala manusia yang ada di dunia ini. Itu termasuk ke dalam majas retoris. Bisa dipahami ya. Silahkan kalian catat pengertiannya dan contohnya. Lanjutnya adalah majas antonomasia, di mana majas antonomasia ini adalah istilah dalam bahasa Indonesia yang merujuk pada jenis majas. Majas ini termasuk ke dalam majas perbandingan yang menyebutkan sesuatu bukan dengan nama asli dari benda tersebut, melainkan dari salah satu sifat benda tersebut. Penggunaan sifat sebagai nama diri atau nama diri lain sebagai nama jenis. Nah, ini langsung perlu contohkan bahwasanya ini adalah kata-kata si miskin. Nah, ini dalam hikayat itu juga ada dengan si miskin. Nah, jadi tidak menyebutkan nama orangnya, tidak menyebutkan nama bendanya, tapi menggunakan sifat-sifat yang ada pada orang tersebut atau benda tersebut. Nah, ini untuk contoh hikayatnya itu si miskin, dan dalam cerpen itu biasanya ada si gemuk, si lincah, si pintar, dan lain sebagainya. Itu terkait dengan penggunaan majas antonomasia. Selanjutnya majas simile. Nah, ini sudah tidak asing lagi bahwasanya simile itu membandingkan suatu hal lainnya menggunakan kata penghubung atau kata perbandingan. Kata penghubung atau kata perbandingan yang biasanya digunakan antara lain seperti laksana, bak, dan bagaikan. Nah, ini contohnya. Maka si miskin itu pun sampailah ke penghadapan itu. Setelah dilihat oleh orang banyak, si miskin lagi bini dengan rupa kainnya seperti di mamah anjing rupanya. Maka orang banyak itu pun ramailah ia tertawa seraya mengambil kayu dan batu. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya ini adalah majas simile. Ini adalah seperti ini. Rupa kainnya seperti di mamah anjing. Nah, di sini itu membandingkan sesuatu. Ini ada kata-kata seperti penggunaan majas perbandingan ini. Banyak menggunakan konjungsi pada setiap awal kalimat. Nah, ini ada contohnya. Hatta, datanglah ke 9 orang anak raja meminta susu kambing yang disangkanya susu harimau beranak muda itu. Maka anak-anda baginda yang 2 orang itu pun sampailah usia 7 tahun dan dititahnya pergi mengaji kepada Mualim Sufyan. Nah, jadi di sini maaf ya, ini ada kesalahan sedikit. Bahwasanya itu dari Hatta. Jadi ada kata-kata maka, ini sudah menjadi syarat resmi bahwasanya konjungsi atau penghubung di setiap awal kalimat. Nah, itu jadi ini penghubung antar kalimat menggunakan kata arkais. Nah, meskipun bahasa yang digunakan dalam cerita rakyat bahasa Indonesia atau berasal dari bahasa Melayu, tidak semua kata dalam cerita rakyat dijumpai dalam bahasa Indonesia. Kata-kata dalam hikayat sudah jarang digunakan atau bahkan sudah asing
disebut sebagai kata-kata arkais. Jadi kata-kata arkais itu memang kata-kata yang sudah tidak dijumpai, bahkan sudah menjadi asing, sudah langka, atau bahkan kita tidak memahami bahwasanya bahasa-bahasa tersebut termasuk ke dalam bahasa Indonesia. Itu disebut dengan kata-kata arkais. Ini banyak sekali untuk hikayat, itu banyak sekali kata-kata arkaisnya. Selanjutnya, mengungkapkan sesuatu yang mustahil atau tidak masuk akal. Jadi hal ini ditandai oleh tokoh-tokohnya yang melakukan kegiatan yang tidak masuk akal. Misalnya dapat berbicara dengan binatang, bisa memasak di telapak tangan, bisa terbang, dan lain-lain. Jadi dalam cerita hikayat atau cerita rakyat itu banyak sekali mengungkapkan sesuatu yang mustahil atau tidak masuk akal. Ini banyak kalian dapati di cerita rakyat. Kemudian untuk materi yang kelima tentang pengertian, penggunaan, bahasa, dan nilai-nilai dalam cerita pendek. Sumbernya hampir sama terkait dengan cerita pendek dan cerita rakyat, namun ada sedikit perbedaan. Mana cerita pendek itu adalah cerita yang berpusat pada satu tokoh dan situasi tertentu di mana ada puncak masalah dan penyelesaiannya. Jadi selain itu di dalam cerita pendek atau cerpen terdapat kurang dari 10.000 kata saja, sehingga cenderung singkat dan padat. Nah, jadi dalam cerita pendek itu hanya ada satu konflik dan ada satu penyelesaiannya. Penyelesaiannya bisa terbuka maupun tertutup. Jadi dalam penggunaan bahasa cerpen itu banyak sekali, di mana penggunaan bahasa sugestif, penggunaan bahasa naratif, menggunakan kata kiasan, majas, penggunaan kata sifat, penggunaan kata ganti, kemudian menggunakan keterangan, bahasanya singkat, padat, intensif, menggunakan konjungsi sebab akibat, menggunakan kata istilah yang sesuai, dan menggunakan kata kerja aksi. Jadi silakan kalian buka video-video sebelumnya terkait dengan pembahasan dengan menggunakan bahasa-bahasa yang ada dalam cerpen ini. Jadi video-video sebelumnya juga sudah menjelaskan contohnya dalam kondisi sebab akibat, mulai dari pengertian, contoh, dan analisis dalam suatu teks. Untuk nilai-nilainya itu hampir sama, bahkan sama dengan nilai-nilai karya yang lainnya. Jadi seperti nilai yang ada pada teks cerita rakyat, yaitu nilai sosial, budaya, moral, pendidikan, religius, dan sebagainya. Jadi dalam kandungan nilai-nilai kehidupan dalam cerpen itu hampir sama dengan cerita rakyat pada umumnya atau karya-karya lain. Jadi untuk nilai-nilainya perlu tidak menjelaskan lagi, sudah ada di video sebelumnya juga bahwa nilai-nilai dalam cerita rakyat itu hampir sama dengan nilai-nilai yang ada dalam cerita pendek. Kemudian pada pembahasan ke-6, membandingkan penggunaan bahasa dalam cerpen dan hikayat. Ini pun sama, hikayat dan cerpen sama-sama merupakan teks narasi fiksi. Keduanya mempunyai unsur intrinsik yang sama, yaitu tema, tokoh, penokohan, sudut pandang, setting, gaya bahasa, dan alur. Jadi cerita rakyat, hikayat, dan cerpen itu sama-sama menggunakan unsur intrinsik. Jadi unsur intrinsiknya itu sama, terkait dengan tema, tokoh, penokohan, sudut pandang, setting, gaya bahasa, dan alur. Penggunaan majas pun sama. Namun penggunaan majas dalam cerpen dan hikayat berfungsi untuk membuat cerita lebih menarik jika dibandingkan menggunakan bahasa bermakna lugas. Ada berbagai jenis majas yang digunakan dalam cerpen dan hikayat. Di antara majas yang sering digunakan dalam cerpen maupun hikayat adalah majas antonomasia, metafora, hiperbola, dan majas perbandingan. Itu sudah ada di penjelasan sebelumnya atau penjelasan pada awal video tadi. Konjungsi juga sama. Kan untuk membandingkan nilai-nilai dalam teks hikayat dengan nilai cerpen. Di pada pembelajaran yang lalu kamu telah memahami bahwa banyak nilai hikayat yang masih sesuai dengan kehidupan masa kini. Sebagai karya sastra modern yang mengangkat nilai-nilai kehidupan, dapat diduga bahwa banyak nilai dalam hikayat yang bersesuaian dengan nilai dalam hikayat tersebut. Jadi untuk penggunaan nilai-nilai teks hikayat dengan cerpen itu juga sama. Ada yang masih bersangkut paut dengan nilai kehidupan masa kini atau di karya sastra modern ini. Jadi, untuk nilai-nilainya itu antara cerpen dan hikayat memiliki nilai yang sama, namun dalam pengaplikasian
dengan nilai kehidupan masa kini mungkin sudah ada perbedaan di hikayatnya, karena untuk hikayat itu banyak sekali kemustahilan yang terjadi di tokoh tersebut. Namun dalam cerpen itu biasanya konflik-konfliknya itu yang sedang ramai pada aktivitas-aktivitas masa kini. Jadi untuk cerpen ini lebih modern, tidak jarang sekali menggunakan istilah-istilah yang kemustahilan yang ada dalam cerpen. Berbeda dengan teks hikayat yang selalu menampilkan kemustahilan, dan maksudnya masih banyak kemustahilan dalam tokoh yang ada dalam cerita hikayat tersebut. Oke, itu jadi penjelasan terkait dengan perbandingan antara novel dan cerita rakyat. Slide ini kita akan membahas rangkumannya. Jadi cerita rakyat adalah cerita pada masa lampau yang menjadi ciri khas setiap bangsa yang memiliki kultur budaya yang beraneka ragam, mencakup kekayaan budaya dan sejarah yang dimiliki masing-masing negara. Karakteristik cerita rakyat meliputi kesaktian, kemustahilan, anonim, bertema istana, penyebarannya secara lisan, dan tradisional. Sedangkan nilai-nilai cerita rakyat itu meliputi nilai sosial, budaya, keagamaan, moral, keindahan, dan pendidikan. Serta gaya bahasa cerita rakyat menggunakan bahasa Melayu klasik. Ciri bahasa yang dominan dalam cerita rakyat adalah banyak menggunakan konjungsi pada setiap kalimat dan penggunaan kata arkais. Nah, ini adalah rangkuman pada video kali ini. Silahkan kalian catat di buku materi kalian agar kalian itu paham bahwasanya ada perbedaan sedikit antara cerita rakyat dengan cerpen. Oke, selanjutnya tentang glosarium. Pada video ini aku akan sampaikan glosarium. Abdi kerajaan, pelayan kerajaan, hamba, orang yang bekerja pada gereja. Kemudian ahli nujum, orang yang pandai meramal sesuatu dengan melihat bintang, orang yang pandai meramal nasib orang dengan melihat tapak tangan dan sebagainya, itu dinamakan ahli nujum. Arkais tidak lazim lagi dipakai kata itu. Bedawi, orang Badui, bulu perindu. Silahkan kalian catat ini ya, ini adalah arti-artinya dari kata ini. Didaktis, dongeng, historis, legenda, masyhur, mitos, paras, prosa, purwara, dan sahdan. Nah, silakan kalian amati, silakan kalian pause, kemudian kalian baca sebagai tambahan literasi untuk kalian. Setiap video pasti ada tugas atau evaluasi, dimana pada untuk tugas dan evaluasi 3.8 ini, karya 3.8 tentang membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan cerita rakyat dan cerpen, itu silahkan kalian akses di blog Pak Guru ini. Nanti Pak Guru akan lampirkan di deskripsi. Silahkan kalian kerjakan untuk tugas dan evaluasi video kali ini. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.